Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang teks laporan hasil observasi. Namun, sebelum kita membahas lebih dalam materi laporan observasi, terlebih dahulu kalian perhatikan teks berikut ini. Ya, silahkan kalian baca secara cermat dan teliti teks ini. Nah, apakah kalian sudah selesai membacanya? Jika sudah, apa yang ada di benak kalian? Apakah teks tersebut merupakan teks observasi? Iya, tepat sekali. Penggalan teks tersebut adalah salah satu contoh teks observasi yang isinya melaporkan suasana dan keadaan Anjungan Goneganti yang berada di Kabupaten Donggala. Nah, pertanyaan berikut. Apakah kalian sudah paham tentang materi laporan observasi? Baik, jika belum, mari kita belajar bersama tentang materi ini. Nah, pertama-tama yang akan kita pelajari adalah pengertian teks laporan hasil observasi. Jadi, pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kriteria yang dimaksudkan adalah menggambarkan ciri, bentuk, atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau peristiwa yang bersifat faktual atau fakta. Berikutnya, tujuan teks laporan hasil observasi. Nah, tujuan dari teks laporan observasi yang pertama adalah mendapatkan informasi dan penjelasan rinci tentang suatu hal dari sudut keilmuan. Kemudian, tujuan yang kedua, menyampaikan segala hal yang diperlukan berdasarkan hasil peninjauan atau pengamatan secara rinci, sistematis, faktual, dan cermat kepada pembaca. Iya, selanjutnya ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri yang pertama adalah teks bersifat objektif, yaitu penulis tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang lain atau pihak tertentu. Kemudian yang kedua, teks berdasarkan fakta, yakni hasil peninjauan atau pengamatan berdasarkan data yang sebenarnya dalam kehidupan nyata, bukan sesuatu hayalan atau imajinasi penulis. Kemudian yang ketiga, teks bersifat khusus atau spesifik, artinya penulis memberikan hasil peninjauan atau pengamatan secara jelas pada suatu hal atau masalah. Kemudian ciri yang keempat, teks disajikan secara lengkap, yaitu penulis menyajikan semua hasil peninjauan atau pengamatan yang dibutuhkan pembaca secara lengkap. Kemudian yang kelima, teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca, yakni penulis harus menyesuaikan teks laporan observasi yang dibuatnya dengan kebutuhan pembaca. Kemudian, struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi yang pertama adalah pernyataan umum, yaitu berisi definisi atau keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan, misalnya nama Latin, asal-usul, kelas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian, berisi perincian hal-hal yang dilaporkan. Misalnya, jika binatang, maka rincian yang dilaporkan berupa ciri-ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Dengan kata lain, deskripsi bagian adalah berisi klasifikasi objek dari berbagai segi.
Kemudian yang terakhir adalah simpulan, yaitu berisi ringkasan umum terhadap hal yang dilaporkan. Berikutnya kita membahas tentang kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi. Nah, kaidah kebahasaannya yang pertama, menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Misalnya, nama tempat, contoh, objek wisata Tanjung Karang. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja definisi. Misalnya, seperti, adalah, merupakan, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata pengelompokan. Seperti dikelompokkan, dipilih, terbagi atas. Dan yang keempat, menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu. Contohnya istilah dalam bidang epidemiologi. Misalnya, wabah, pandemi. Pembahasan selanjutnya adalah jenis teks laporan hasil observasi. Yang pertama, laporan observasi formal. Kemudian yang kedua, laporan observasi non-formal. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, laporan observasi formal, yaitu observasi mengenai objek yang diamati dengan memakai kaidah format dalam menyusun laporan. Misalnya, strukturnya lebih rinci, ragam bahasanya baku, terdapat header atau kop. Umumnya diajukan untuk acara resmi seperti kepentingan politik, laporan berita, dan lainnya. Kemudian yang kedua, laporan observasi non-formal, yaitu observasi yang mempunyai struktur lebih sederhana dan umumnya ditulis secara populer. Kemudian kita membahas tentang langkah-langkah dalam menulis laporan hasil observasi. Nah, langkah-langkah yang akan kita lakukan, langkah yang pertama adalah membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Kemudian langkah yang kedua, membuat kerangka teks yang condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Dan langkah yang ketiga adalah menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat. Diawali dengan paragraf pernyataan umum, lalu ke bagian isi. Setelah membuat klasifikasi secara umum, langkah berikutnya yaitu menjabarkan klasifikasi tersebut berdasarkan hasil pengamatan. Dan langkah yang terakhir adalah meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat janggal atau salah dalam penulisan, segera diperbaiki kembali. Nah, itulah serangkaian materi laporan observasi yang sudah kita pelajari. Jadi, bagaimana pendalaman kalian tentang materi teks laporan hasil observasi? Apakah Anda sudah paham? Jika sudah paham, nah, langkah selanjutnya adalah silakan Anda mengamati secara seksama video berikut ini. Baik. Baik, kalian telah menyaksikan video yang ditampilkan.
Selanjutnya, coba kalian menyusun teks laporan hasil observasi berdasarkan video yang disaksikan tadi. Selamat bekerja. Nah, bagaimana hasil laporan observasi kalian? Apakah sudah selesai? Jika teks laporan observasi kalian telah selesai, langkah selanjutnya adalah bandingkan hasil pekerjaan kalian dengan hasil teks laporan observasi berikut ini. Jadi, bagaimana hasil pengamatan kalian setelah membandingkan hasil pekerjaan yang ditampilkan di layar dengan pekerjaan kalian? Apakah hasil pekerjaan kalian sudah merupakan teks hasil laporan observasi? Ya, bagus. Jika hasil laporan kalian merupakan laporan observasi, itu artinya kalian sudah memahami materi tentang teks hasil laporan observasi. Tapi jangan berhenti sampai di sini saja ya. Tetap belajar lebih giat lagi, meningkatkan pemahaman tentang laporan observasi. Sekian, sampai bertemu kembali.